Tadi kita membahas bahwa kebahagiaan sejati datang apabila kita miskin di hadapan Allah, memiliki kebergantungan yang mutlak kepada Tuhan, dan ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara penelitian yang dilakukan oleh Profesor Virgo Handoyo dan dari California Baptist University dan dari UCLA menjelaskan bahwa itu akan membawa implikasi dampak yang sangat-sangat positif. Selanjutnya kita akan melihat apa kata Tuhan Yesus tentang kebahagiaan sejati itu. Selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka kan dihibur. Ketika saya meneliti lagi kata ini, benar-benar paradoks yang luar biasa. Gimana orang berduka berbahagia, bisa berbahagia? Iya, gitu bagaimana bisa berbahagia? Tapi kita perlu melihat buntut dari ayat ini tadi dikatakan karena mereka akan dihibur. Nah, yang menghibur ini pastinya bukan karena teman, karena pendeta, karena psikolog atau siapapun juga. Saya percaya bagaimana orang bisa berbahagia ketika duka cita. Karena yang menjadi penghibur itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Yang pastinya di sini duka cita bukan karena dosa. Dan firman Tuhan berkata duka cita yang mendatangkan pertobatan, yang mendatangkan keselamatan. Pastinya duka cita yang diizinkan oleh karena Tuhan. Saya mau bersaksi sewaktu pertama kali COVID tahun 2020, mungkin saat ini Bapak Ibu berpikir COVID lah hal biasa. Cuman suami saya pada waktu kena COVID adalah yang pasien awal-awal. Di mana waktu itu bulan Maret 2020 pasien awal, dan waktu itu belum ada obatnya, belum ada vaksin, belum ada PCR. Akhirnya PCR sudah ada, hanya PCR itu memakan waktu 8 hari untuk baru. lihat Kalau hasilnya. Sekarang 4 jam sudah bisa keluar hasilnya. Jadi dokter pada waktu itu bisa memutuskan bahwa ini positif COVID karena hasil dari CT scan paru. Dan di waktu itu masuk ke rumah sakit itu tanggal 20 Maret tahun 2020. Dan tanggal 21-nya beredar kabar di mana-mana, baik lewat Instagram, WA grup yang menyatakan daftar hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Dan kami memutuskan karena waktu itu kalau orang sakit COVID dengarnya seperti kusta gitu ya. Semua orang takut. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk tidak kemana-mana lah ceritanya. Hanya kami sekeluarga inti dan Bapak Gembala senior kami. Di situ kami jujur kata, saya secara pribadi, saya mengalami yang namanya duka cita yang luar biasa. Karena saya jujur kata sebagai manusia saya takut dan saya seorang diri. Karena suami saya di rumah sakit, anak saya yang 2 bukan di Indonesia, yang 1 saat itu posisinya di Bandung. Saya benar-benar seorang diri sama 1 orang pembantu di rumah, di mana pembantu tersebut pun juga nggak tahu kondisi COVID tersebut. Dan saya benar-benar minta ke Tuhan kekuatan, masuk ke kamar, kami tinggal di apartemen, masuk ke kamar, masuk dalam lagi kamar mandi, kunci supaya pembantu juga di luar nggak dengar, karena dia juga nggak tahu bahwa suami saya COVID. Kemudian saya nyanyi, nyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Saya benar-benar berduka dan saya benar-benar seorang diri. Tapi ini benar-benar saya rasakan ketika firman Tuhan berkata akan dihiburkan. Itu benar-benar nyata. Memang bukan langsung sembuh karena suami saya 16 hari di rumah sakit. Tapi ada satu kekuatan penghiburan yang saya nggak bisa katakan, nggak bisa jelaskan. Satu sore saya mengalami pengalaman yang supranatural. Saya merasa tiba-tiba seperti ada suasana hangat di dalam kamar mandi yang sangat kecil tersebut. Seperti ada sesosok pribadi yang memeluk saya dari belakang. Itu saya tidak bisa ceritakan yang namanya penghiburan yang luar biasa. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang duka cita. Buat pemirsa mungkin saat ini Bapak Ibu sekeluarga mungkin ada masalah. Entah itu keuangan, entah itu kesehatan, atau tantangan apapun itu juga. Tetapi ketika kita mengandalkan Kristus, tadi seperti dikatakan, miskin itu adalah mengandalkan. Ketika kita sudah angkat tangan dan kita berkata, Tuhan aku tidak berdaya, ini duka citaku. Di situ Roh Kudus dalam kita akan memeluk kita, menguatkan kita, menghiburkan kita dengan caranya yang luar biasa. Wow, Alkitab menjelaskan dalam 2 Korintus 7 ayat 10-11a dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah
menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Jadi ini ada duka cita yang dikehendaki Allah, menghasilkan pertobatan. Tapi ada duka cita yang berasal dari dunia. Dikatakan tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar dan seterusnya dan seterusnya. Wow, jadi miliki sikap kebergantungan kepada Tuhan dan duka cita yang justru menghasilkan pertobatan, perubahan perilaku, perubahan karakter dalam hidup kita. Ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan kebahagiaan, makarios itu. Atau true happiness, kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan. Selanjutnya dalam Matius pasal 5 ayat ke-5 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Perhatikan ya, di sini lemah lembut, bukan lemah gemulai. Lemah lembut di sini mengandung pengertian seperti ini. Seperti misalnya kita bayangkan ada kuda rodeo, kuda liar itu, ya. Dan sulit orang untuk bisa mengemudikannya. Bahkan orang terlempar, terjatuh dan sebagainya. Tapi ada satu masa di mana kalau seorang yang ahli mengendalikannya, maka kuda tersebut akhirnya tidak jadi liar lagi tapi menjadi jinak. Dan dia tunduk kepada sang pengendalinya. Nah, saya percaya di dalam diri setiap kita, tanda petik nih, ada kuda-kuda liar dalam diri kita ini. Tetapi kalau kita belajar oleh pertolongan Roh Kudus tentunya, maka segala kuda liar dalam diri kita ini kita tundukkan kepada kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang akan menjadi mengendalikan ya, seluruh kuda liar dalam hidup kita. Maka kuda liar tersebut akan menjadi jinak. Maka pengertian lemah lembut ini muncul. Dan kalau kita belajar untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan karakter yang buruk yang ada dalam diri kita, mulai belajar menguasai diri kita dalam segala hal, belajar jaga hati dengan segala kewaspadaan seperti Amsal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka yang terjadi adalah justru kebahagiaan yang sejati itu. Makarios itu, ya, yang akan menguasai hidup kita. Dan dikatakan orang yang lemah lembut ini memiliki bumi. Nah, kalau kita lihat bumi ini apa sih? Bumi ini coba Anda renungkan. Di dalam bumi ada apa? Ada emas, nikel, batu bara, berlian, intan. Wah, ada banyak hal yang berharga. Ada bagaimana hasil tanaman, tumbuhan, dan semuanya kita bisa melihat memiliki bumi. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita otoritas untuk mengelola bumi beserta dengan isinya. Bukankah ini rencana Tuhan sejak dalam Kejadian 1:26? Di sana berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa, segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, segala bumi, seluruh bumi dan binatang yang merayap melata di bumi ini. Kita akan menerima yang disebut kebahagiaan sejati. Mari kita belajar kendalikan diri kita, kendalikan emosi kita, kendalikan segala kuda liar yang ada di dalam diri setiap kita. Salah satu caranya terapi yang baik adalah lewat CBT. Nah, ini apakah CBT itu adalah terapi perilaku untuk pikiran kita. Nah, ini dari dunia psikologi kami belajar dan ini ternyata banyak membantu untuk kita bisa lepas dari sebuah pikiran yang salah dan perasaan yang salah. Silakan. CBT sendiri singkatan dari Cognitive Behavior Therapy. Jadi semua itu dimulai dari kita terapi pikiran kita. Kan tadi dikatakan lemah lembut, menguasai diri. Ketika mungkin kita lagi mau emosi, lagi marah, kita harus berpikir, apakah ketika aku marah nanti aku tidak menyesal. Karena seringkali ketika orang marah tidak bisa menguasai diri, mengumbar emosinya, ujung-ujungnya yang menyesal, yang malu bukan orang lain. Yang menyesal atau yang malu kembali lagi kepada dirinya. Jadi harus dimulai dengan mengelola pikiran. Apakah nanti tidak menyesal, tidak menjadi malu. Karena pikiran ini akan masuk ke dalam perasaan.
Nah, dari pikiran ya akan mempengaruhi perasaan. Dan akhirnya menghasilkan tindakan atau respon kita. Benar. Jadi yang semula harus dikelola memang pikiran kita. Firman Tuhan berkata orang yang dapat menguasai dirinya itu seperti pahlawan, seperti orang yang bisa merebut kota. Iya. Jadi kitalah yang harus menundukkan segala emosi, kemarahan, nafsu atau apapun kita yang memegang itu ada di tangan kita. Bukankah kitab Amsal Sulaiman berkata, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. You are what you think. Kamu jadi seperti yang kamu pikirkan. Jadi CBT menolong kita mulai dari proses berpikir dikuasai. Lanjut. Lalu setelah masuk ke dalam perasaan kita, dan itu akhirnya akan menimbulkan respon kita, tindakan kita. Kita belajar tadinya firman Tuhan berkata orang yang paling lemah lembut, kalau firman Tuhan tuliskan Musa. Siapakah Musa sebelumnya? Sama seperti kuda rodeo tadi itu. Ketika dia melihat orang sebangsanya, dia niaya, dia toleh kiri kanan, tidak ada orang, dia bunuh, dia pukul orang Mesir tersebut dan dia kuburkan. Dan keesokan harinya ketika dia berjalan-jalan lagi di tengah-tengah bangsanya, dia melihat orang-orang. Istilahnya di dalam Musa ada hal-hal yang kemarahan, emosi tersebut. Kuda rodeo tadi ada di dalam Musa. Tapi kemudian dia ngalamin proses dilembutkan oleh Tuhan. Dia di padang gurun, dia dilembutkan oleh Tuhan. Dia semakin intim sama Tuhan. Miskin tadi berkorelasi tadi. Sehingga akhirnya menghasilkan firman Tuhan berkata orang yang paling lemah lembut. Tadinya siapa? Sama aja ada kuda rodeo. Tapi dia yang menguasai dirinya. Yang kedua kita belajar dari seorang tokoh lagi, Petrus. Petrus itu pada waktu Yesus ditangkap oleh serdadu. Siapakah yang mengambil pedangnya kemudian menghunus kepada prajurit tersebut? Tidak lain adalah Petrus juga. Hamba imam hamba imam. Dan mungkin dihindarin sama hamba imam tersebut. Maunya si leher mungkin. Yang ditebas bukan leher, akhirnya yang kena telinganya. Dan apakah yang terjadi? Tapi kemudian Petrus diproses bersama Tuhan. Jadilah akhirnya apa? Petrus di mana firman Tuhan berkata, Petrus di atas batu karang ini gembalakanlah domba-dombaku. Jadi lembut hatinya. Baik. Dan dalam penelitian tersebut Profesor Virgo Handoyo PhD menemukan kenyataan. Waktu Tuhan berkata, kasihlah Allahmu, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa yang bisa meningkatkan happiness dan bisa menuju kepada true happiness? Ternyata adalah kalau kita bisa belajar mengasihi diri kita sendiri. Lebih ke diri sendiri dulu ya. Belajar menerima dirimu sendiri. Terimalah dirimu, berdamailah dengan dirimu sendiri. Akan bisa menolong kita, membawa kita untuk bisa mengalami apa yang disebut dengan true happiness. Tentunya buka hati kita supaya Yesus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan setiap kita. Kami akan mendoakan dari para pemirsa semuanya yang mungkin hari-hari ini sedang mencari-cari di manakah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati cuma dalam satu nama, dialah Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi setiap pemirsa yang hari-hari ini sedang mencari kebahagiaan sejati. Mari Engkau menjamah setiap hati mereka. Wahyukan dirimu supaya mereka menemukan bahwa Yesus Kristus itu menjadi tempat di mana mereka harus membuka hati, menyambutnya sebagai Tuhan dan Raja. Kau nyatakan kebahagiaan itu Tuhan. Lebih dari kebahagiaan yang dunia berikan. Dan biarkan mengalaminya makarios itu. Dan menjadi kenyataan di seluruh dan sepanjang kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Dan biarlah berbahagia umatmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow. Kita akan menikmati kembali segala kebaikan Tuhan. Mari kita minum. Dan tentunya sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati.